pada rapat pimpinan nasional 2 Pemuda Katolik yang digelar di Aimas Hotel Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya tanggal 4 hingga 7 Juli 2024. Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menggarisbawahi pentingnya merubah paradigma pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Dijelaskan bahwa Indonesia tidak dapat dibangun dengan pendekatan yang Jawa sentris. Sudah saatnya mengubah paradigma ini menjadi Indonesia sentris, di mana pembangunan dan investasi tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Bahlil menegaskan sejak kuartal ketiga tahun 2020, investasi di luar Pulau Jawa telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dan bahkan melampaui investasi di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki daerah-daerah di luar Pulau Jawa mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius dari para investor baik dalam maupun luar negeri. Menurut Bahlil, langkah ini tidak hanya penting untuk pemerataan pembangunan, tetapi juga menciptakan keadilan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Nusantara. Ia juga menekankan peran penting pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di luar Pulau Jawa. Pemerintah harus proaktif dalam memberikan intensif dan mempermudah proses investasi di daerah-daerah, sehingga investor tidak hanya tertarik berinvestasi di Jawa saja, tetapi juga di daerah lain yang memiliki potensi besar. Penekanan pada konsep Indonesia sentris ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi merupakan komitmen nyata pemerintah untuk mendorong pembangunan yang merata dan inklusif. Dari Indonesia merdeka sampai tahun 2020, kuartal ketiga, kenapa pertumbuhan ekonomi nasional itu lebih banyak di Jawa? Karena jumlah investasi itu di Jawa lebih besar ketimbang di luar Jawa. Nah, sejak saya masuk jadi Menteri Investasi, perintah Pak Jokowi adalah jangan membangun Indonesia itu Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Maka kita rubah kebijakannya, investasi sekarang di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa sejak tahun 2020 kuartal ketiga. Nah, investasi kita di tahun 2023 itu mencapai 1.417 triliun rupiah di 2023. Nah, mampu menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 1.800.000 orang. Dan ini adalah salah satu investasi terbesar yang masuk ke Indonesia sepanjang sejarah. Dan ini adalah bagian yang kita harus lakukan. Nah, teman-teman aktivis, lihat ini deh. Jangan kalian lihat setelah jadi kuliah, bawa ijazah, tinggal tunggu penerimaan di Pemda, kalian daftar barang-barang mau jadi PNS. Kamu jangan bermimpi mau jadi orang kaya kalau memilih PNS. Bahlil berharap dengan semangat ini seluruh elemen masyarakat termasuk para pemuda Katolik dapat bersatu padu mendukung terciptanya pembangunan yang berkeadilan di seluruh penjuru Indonesia. Dengan demikian, Indonesia diharapkan bisa menjadi negara yang maju tidak hanya di Pulau Jawa tetapi di seluruh wilayahnya, sehingga mampu bersaing di kancah global dengan kekuatan yang merata dan solid. Semi Venjalang, CWM Channel.